2051096. Saya dari Universitas Internasional Batam. Hari ini saya akan menjelaskan materi terkait sosiologi hukum. Materi pertama yang akan saya jelaskan adalah lembaga kemasyarakatan. Setiap masyarakat pasti memiliki suatu kebutuhan pokok. Apabila suatu kebutuhan pokok ini digabungkan akan membentuk suatu lembaga kemasyarakatan. Pengertian lembaga masyarakat itu sendiri adalah himpunan dari norma-norma yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok di dalam masyarakat. Abstrak dan wujudnya itu adalah asosiasi. Di sini saya menjelaskan seperti universitas. Universitas merupakan bagian dari lembaga kemasyarakatan. Universitas itu kan sifatnya itu universal ya, secara keseluruhan. Nah, sedangkan UIB, UGM, UNPAD itu adalah bagian dari pengelompokan universitas yang disebut dengan asosiasi. Nah, lembaga kemasyarakatan itu mempunyai fungsi yang pertama adalah menjadi pedoman dalam kehidupan masyarakat, yang kedua menjaga keutuhan masyarakat, dan yang ketiga adalah memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial. Nah, berdasarkan prosesnya ada 4 tingkatan norma yang di dalam kelembagaan masyarakat. Yang pertama adalah cara atau usage. Cara atau usage ini adalah suatu perilaku manusia atau kelakuan manusia yang dilakukan namun tidak secara terus-menerus. Contohnya itu seperti makan dan minum. Yang kedua adalah kebiasaan atau fokus. Kebiasaan atau fokus ini adalah suatu tindakan atau suatu perbuatan manusia yang dilakukan secara terus-menerus. Apabila ini tidak dilakukan, dianggap tidak sopan. Contohnya seperti hormat kepada orang tua. Nah, yang ketiga selanjutnya adalah kelakuan atau mores. Kelakuan atau mores ini adalah suatu tindakan yang penekanannya itu lebih jelas dibanding usage dengan fokus. Contohnya seperti hubungan antara wanita dan pria. Yang keempat adalah adat istiadat atau custom. Adat istiadat atau custom ini seperti sebuah cara yang udah kekal di dalam suatu masyarakat yang biasa disebut dengan adat istiadat. Nah, apabila adat istiadat ini tidak dilakukan, biasanya itu akan dikenakan sanksi. Contohnya itu seperti perceraian yang ada di kota-kota besar, atau contohnya itu seperti kota Lampung gitu. Nah, apabila perceraian ini dilakukan, tidak hanya bikin malu terhadap dirinya sendiri, tapi bisa membuat malu tuh keluarga besarnya. Selanjutnya adalah pembentukan kelembagaan masyarakat. Pembentukan kelembagaan masyarakat ini bisa diakui dengan cara diketahui, yang kedua dipahami atau dimengerti, ditaati, dan terakhir dihargai. Ciri-ciri lembaga kemasyarakatan. Ciri-ciri lembaga kemasyarakatan yang pertama adalah lembaga kemasyarakatan merupakan organisasi pola pemikiran dan pola perilaku yang terwujud melalui aktivitas masyarakat. Yang kedua, memiliki tingkat kekekalan tertentu. Yang ketiga, memiliki satu atau beberapa tujuan tertentu. Yang keempat, memiliki alat perlengkapan yang digunakan untuk mencapai tujuan lembaga tersebut. Yang kelima, memiliki lambang. Yang keenam, memiliki tradisi tertulis ataupun tidak tertulis. Tipe lembaga kemasyarakatan. Tipe lembaga kemasyarakatan yang pertama adalah berdasarkan perkembangannya. Berdasarkan perkembangannya itu lembaga yang secara tidak sengaja tumbuh dari adat istiadat tersebut. Maksudnya itu begini, lembaga tersebut itu ada secara tidak sengaja dibentuk oleh masyarakat daerah setempat, contohnya lembaga perkawinan. Yang kedua adalah berdasarkan sistem nilai yang diterima masyarakat. Lembaga sosial yang penting keberadaannya dalam masyarakat, contohnya seperti pendidikan. Pasti di setiap tempat ya, atau di setiap daerah memerlukan pendidikan. Nah, makanya itu sistem pendidikan ini dibangun di dalam suatu masyarakat. Berdasarkan penerimaan masyarakat. Berdasarkan penerimaan masyarakat ini lembaga-lembaga yang diterima masyarakat, contohnya pendidikan. Pasti setiap orang nggak heran, pasti setiap daerah tuh selalu menerima pendidikan, terkhususnya misalnya sekolah ataupun tempat-tempat yang untuk melaksanakan pendidikan. Yang selanjutnya adalah berdasarkan penyebarannya. Dikenal hampir semua masyarakat di dunia, contohnya agama. Pastilah nggak dipungkiri bahwa setiap dunia ataupun setiap daerah yang ada di negara ini pasti memiliki suatu agama yang dianut oleh warganya masing-masing. Selanjutnya adalah berdasarkan fungsinya, didirikan untuk tujuan tertentu seperti contohnya lembaga industri. Cara mempelajari lembaga kemasyarakatan. Cara mempelajari lembaga kemasyarakatan itu ada 3. Yang pertama, analisis historis. Analisis historis adalah meneliti secara timbul dan perkembangan suatu lembaga kemasyarakatan.
Yang kedua adalah analisis komparatif. Analisis komparatif adalah membandingkan suatu lembaga kemasyarakatan dalam berbagai masyarakat yang berlainan. Dan yang terakhir adalah analisis fungsional. Analisis fungsional adalah menganalisis hubungan antara lembaga-lembaga dalam suatu masyarakat tertentu. Sekian materi tentang lembaga kemasyarakatan. Materi selanjutnya adalah sosiologi sebagai ilmu pengetahuan. Berbicara tentang sosiologi, Soejono Sukanto berpendapat bahwa sosiologi adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang masyarakat yang bersifat umum dan berusaha untuk mencari pola-pola dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan ilmu dapat diartikan sebagai kumpulan pengetahuan yang tersusun secara sistematis dan berdasarkan pemikiran atau logika. Pengetahuan muncul karena adanya rasa keingintahuan dalam diri manusia dengan hal-hal tertentu. Namun, hanya pengetahuan yang bersifat secara sistematis dan teruji kebenarannya yang bisa dikatakan sebagai ilmu. Nah, sosiologi dapat dikatakan sebagai ilmu pengetahuan apabila memenuhi 4 syarat. Yang pertama adalah bersifat empiris. Bersifat empiris ini artinya sosiologi adalah didasarkan pada observasi atau pengamatan yang dilakukan di lapangan berdasarkan kenyataan realita yang berada di lapangan. Kenyataan akal sehat serta hasilnya tidak bersifat spekulatif atau membingungkan serta tidak adanya rekayasa di dalam pada observasi yang dilakukan di lapangan tersebut, tetapi bersifat objektif. Yang kedua adalah bersifat teoritis. Bersifat teoritis itu artinya selalu berusaha menyusun observasi dari hasil pengamatan yang tadi dilakukan di lapangan, yang merupakan unsur-unsur yang tersusun secara logis serta bertujuan untuk menjelaskan antar hubungan dan sebab akibat sehingga menjadi sebuah teori. Yang ketiga adalah bersifat kumulatif. Bersifat kumulatif ini artinya teori-teori sosiologi yang telah ada sebelumnya dalam arti memperbaiki, diperluas oleh materi-materi sebelumnya. Yang terakhir adalah bersifat non-etis. Bersifat non-etis ini artinya sosiologi menjelaskan fakta-fakta secara analisis dalam masyarakat. Konsep dasar sosiologi masyarakat. Sosiologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari jaringan hubungan antara manusia dengan manusia lainnya dalam kehidupan bermasyarakat. Secara singkat, sosiologi bisa diartikan sebagai ilmu pengetahuan tentang masyarakat, di mana sosiologi mempelajari masyarakat sebagai kompleks kekuatan, hubungan, jaringan interlasi, serta sebagai kompleks lembaga atau pranata. Sosiologi juga melihat individu-individu yang saling berhubungan dan membentuk kelompok-kelompok yang berpengaruhnya besar dalam kehidupan masyarakat tersebut terhadap kelakuan dan pola kelakuan bagi individunya. Secara singkat, konsep-konsep dasar sosiologi di antara masyarakat antara lain sebagai berikut. Sosiologi adalah ilmu pengetahuan untuk mengungkapkan realitas sosial budaya yang ada dalam masyarakat dengan prosedur dan teori yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Selanjutnya saya akan membahas beberapa kasus. Kasus pertama adalah street justice atau tindakan main hakim sendiri. Tindakan main hakim sendiri ini pasti kita sudah tidak asing lagi ya mendengarnya, apalagi terutama di Indonesia. Di Indonesia sendiri banyak sekali kasus tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh seseorang untuk melampiaskan emosinya. Nah, apa sih penyebabnya seseorang itu bisa melakukan tindakan main hakim sendiri? Penyebabnya itu adalah karena kurangnya kesadaran setiap orang dalam memahami hukum. Sebenarnya ada 2 faktor yang dapat menyebabkan terjadinya atau timbulnya suatu tindakan main hakim sendiri dalam diri setiap orang, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal itu sendiri adalah faktor yang ada pada diri setiap orang atau masyarakat, seperti faktor kepercayaan, kurangnya pemahaman dan kesadaran, dan faktor psikologis. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri masyarakat, seperti lemahnya penegak hukum, substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Selanjutnya kasus kedua adalah nikah siri. Pasti kita nggak asing lagi lah ya dengar namanya nikah siri atau nikah secara sah agama namun tidak disahkan secara hukum. Nikah siri merupakan pernikahan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi dengan syarat yang telah ditentukan. Nikah siri dikatakan sah secara agama namun tidak secara hukum, yaitu tadi yang saya bilang menurut hukum, dan juga terdapat di dalam Undang-Undang Nomor
Nomor 1 tahun 1947 pasal 43 tentang perkawinan. Nikah siri dapat terjadi karena banyak disebabkan oleh faktor, misalnya seperti faktor ekonomi, menghindari zina, atau yang sudah terlanjur hamil di luar nikah. Melakukan nikah siri ini memiliki dampak yang cukup besar. Nikah siri itu bisa membuat seseorang itu banyak mengalami kerugian lah ya. Bagi pasangan yang melakukan nikah siri tidak memenuhi prosedur yang sudah diberikan oleh KUA, Kantor Urusan Agama, dan haknya diakui secara sepihak, tidak secara sepenuh, karena yaitu tadi dia hanya diakui secara sepihak melalui agama, namun tidak dipenuhi secara sah di mata hukum. Oleh karena itu nikah siri hendaknya dihindari karena banyak sekali dampak yang dirugikan bagi pasangan yang melakukannya, serta juga memiliki dampak negatif bagi keberlangsungan keturunan mereka nantinya di masa depan. Selanjutnya adalah menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum. Pasti ada sebabnya kenapa masyarakat itu menurun kepercayaannya kepada para penegak hukum. Bisa jadi para penegak hukum itu tidak dapat dipercaya. Seperti ini saya jelaskan. Pada dasarnya kita sebagai masyarakat pasti memerlukan perlindungan hukum dari aparat penegak hukum untuk mencapai rasa aman, damai dalam kehidupan. Namun bagaimana ya jadinya jika para penegak hukum yang kita percaya justru lalai ataupun mengingkari janjinya untuk melindungi kita sebagai warga masyarakat? Jika dari masyarakat itu sendiri sudah tidak percaya dengan penegak hukum, bagaimana bisa hukum itu dijalankan dalam suatu kehidupan? Kunci utamanya itu adalah dalam mewujudkan cita-cita hukum. Memang tidak semua para penegak hukum itu melakukan mengingkari janjinya atau tidak melaksanakan kewajibannya dengan benar. Namun karena adanya suatu pandangan dari masyarakat itu membuat semuanya itu jadi kacau. Maka dari itu baik elemen masyarakat ataupun para penegak hukum sama-sama menjalankan tugasnya dengan baik agar sama-sama bisa mewujudkan suatu kenyamanan dalam dari pihak kita sebagai masyarakat ataupun para penegak hukum lainnya. Selanjutnya adalah nikah di bawah umur atau nikah di bawah tangan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 tentang perkawinan sudah menjelaskan berapa usia untuk seseorang melakukan pernikahan, yaitu bagi untuk perempuan minimal berusia 16 tahun dan laki-laki berusia 19 tahun untuk melangsungkan pernikahan. Namun kita masih banyak temui di berbagai negara manapun atau berbagai wilayah di Indonesia pernikahan di bawah umur yang didasari beberapa faktor. Salah satunya adalah perbuatan zina. Nah, kita kan sudah jelas bahwa menurut agama dan hukum zina adalah salah di mata keduanya. Apalagi di mata agama ya, menurut agama Islam zina itu adalah perbuatan yang sangat keji. Tidak hanya perbuatan tersebut dihukum di dunia, tetapi di akhirat kelak yang justru siksaannya lebih berat. Nah, dengan adanya nikah di bawah umur ini, apalagi dengan perbuatan zina, perlu adanya perhatian ekstra dari orang tua untuk melindungi anaknya agar tidak terjerumus dalam pergaulan bebas yang dapat menyebabkan hal tersebut. Kita sebagai orang tua ini pasti mengharapkan anaknya untuk bisa kehidupannya tuh lebih baik lagi dengan misalnya tuh kita melaksanakan hal-hal positif, menghindari kegiatan negatif yang dapat merusak diri kita maupun diri orang lain, dan terutama selalu dekatkan diri kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa agar kita selalu terhindar dari hal-hal negatif. Materi selanjutnya adalah objek dan masalah dalam sosiologi hukum. Objek dan masalah dalam sosiologi hukum. Persoalan hukum bukanlah realitas yang membahas tentang pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan, melainkan hubungan yang sinergis persoalan pasal dalam bekerjanya di dalam kehidupan masyarakat dalam sehari-hari. Sosiologi hukum yang seperti kita ketahui adalah mempelajari suatu keadaan dalam masyarakat berdasarkan realita yang berada di lapangan. Objek sasaran sosiologi hukum. Objek sasaran sosiologi hukum adalah badan-badan yang terlibat dalam penyelenggaraan hukum seperti contohnya pengadilan, polisi, dan advokat atau yang lain-lain. Ruang lingkup dalam dunia sosiologi hukum. Dalam dunia hukum terdapat fakta-fakta lain yang tidak dibahas atau diselidiki oleh ilmu hukum, yaitu pola-pola kelakuan hukum atau warga-warga masyarakat.
Hubungan timbal balik antara perubahan sosial dan perubahan budaya. Untuk meneliti hal tersebut diperlukan pengetahuan yang cukup mengenai hukum menjadi suatu gejala sosial di dalam masyarakat. Jadi pada dasarnya ruang lingkup sosiologi hukum adalah pola-pola berperilakuan dalam masyarakat, yaitu cara bertindak atau berkelakuan yang sama dari orang-orang yang di sekitarnya. Dengan demikian dapatlah dirumuskan bahwa sosiologi hukum merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang antara lain meneliti mengapa manusia mematuhi peraturan hukum yang ada di dalam masyarakat, atau bagaimana cara kita mengetahui mengapa sih manusia itu gagal dalam menaati peraturan di dalam masyarakat. Materi terakhir adalah perubahan sosial dan hukum. Perubahan sosial dan hukum ini dijelaskan secara sendiri-sendiri perubahan sosial itu apa dan hukum itu apa. Di sini saya mengutip pendapat para ahli, yaitu Max Weber. Menurut Max Weber, hukum itu adalah hukum yang berkembang sesuai dengan apa yang dicita-citakan di dalam masyarakat. Dalam perubahan sosial dan hukum ini juga membahas tentang batasan-batasan dalam penanganan hukum atau dalam penggunaan hukum. Yang pertama adalah hukum hanya mengatur kepentingan-kepentingan masyarakat yang berwujud atau secara lahiriah. Jadi hukum itu hanya mengatur atau membahas dalam wujud yang nyata. Yang kedua adalah dalam penerapan sanksi-sanksinya terdapat batas kewajaran. Dan yang ketiga adalah adanya lembaga tertentu yang dapat memaksakan suatu kehendak hukum dalam masyarakat. Nah, di perubahan sosial dan hukum ini juga membahas hubungan antara perubahan sosial dan hukum. Selanjutnya itu hukum itu kan hukum itu sebagai alat untuk mengubah masyarakat. Tentu saja hukum itu kan dibuat demi terciptanya keamanan bagi suatu masyarakat. Jadi hukum itu harus ditegakkan di dalam masyarakat agar kehidupan kita damai dan agar masyarakat itu menjadi tentram semua, tidak adanya suatu perpecahan di antara mereka. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat penjelasan yang tidak sesuai yang saya jelaskan, saya mohon maaf. Sekali lagi saya berterima kasih kepada Miss Win Serlitan selaku dosen pembimbing mata kuliah Sosiologi Hukum selama 1 semester ini. Terima kasih atas ilmunya yang telah diberikan. Saya berharap saya dan Miss Win Serli dapat bertemu di semester selanjutnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.